Setelah Bang Rama didatengin sama tuh makhluk, terus perasaannya Bang Rama itu kayak mau pensiun atau gimana? Nah, Mau berhenti ngobatin orang kesurupan mungkin. ya awalnya kan gini, misal pas ini dulu saya ceritain kan. Nah, setelah dia datang kayak gitu kan saya bangun nih. Saya kirain saya bangun kayak jam 4 ya. Jam 4 Tahu-tahunya masih jam 3.00, berarti kayak 1 jam. Kayak perasaan itu kan lama banget kan kalau kita mimpi itu kayak sebentar Kayak aja. Waktunya cepat gitu kan. Tahu-tahunya masih stay di jam itu. Makanya gue merenung sih. Saya pribadi merenung waktu itu. Oh kok gini? Akhirnya saya bla 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 bla. Akhirnya saya sadar. Besoknya di situ sih saya nggak bisa tidur sampai paginya. Jam 4.00 saya langsung konsultasikan ke guru saya. Dia bilang, ya udah kamu stop tapi di situ, jangan ngobatin orang yang sama. Jangan ngobatin orang yang sama. Dalam arti yang orang itu. Berarti kalau ada orang lain yang kesurupan, ya bisa lah. Itu kata guru saya itu bukan tandingan sih. Lebih ke terlalu terlalu OP lah kalau bahasa Mobile Legends-nya itu kan. OP. Makanya itu juga jadi pelajaran saya bahwa enggak semua, maksudnya enggak semua harus saya obati. Berarti harus sesuai dengan seseorang itu kan memiliki batasan-batasan. Iya, harus sesuai dengan kemampuannya lah. Jadi buat teman-teman yang jadi paranormal yang mending kalau emang ilmunya rendah itu sudah stop jadi paranormal. Please, daripada nyawa Anda hilang. Iya, bener juga sih. Nah, di situ setelah itu kan saya ditelepon lagi nih besok malamnya kan, pas hari itu besok malamnya lagi saya ditelepon, dia kesurupan lagi Sama orang yang sama. sama orang yang sama. Saya ditelepon lagi, tapi sampai 14 kali teleponan panggilan tak terjawab. Sumpah antara saya kayak nggak enak juga, mau ngangkat juga nggak berani, mau diemin juga kayak nggak enak. Itu antara ya udah sih, gue pasrah sama saya juga dengar kata guru saya, udah jangan. Ya udah saya kayak matiin HP, udah tidur ya. Lanjutin aktivitas yang lain gitu Bang. Kayak hari-hari biasa gitu. Itu pengalaman pertama yang nggak enak. Itu pertama kali saya mengalami hal yang nggak enak lah. Itu kan pertama kali Bang ya. Itu, berarti pasti ada yang kedua, yang ketiga. Iya ada sih. Itu ini yang pertama kan. Ini yang pertama yang membuat saya kayak udah saya nggak berani gitu kan. Ikut apa sih? Ya udahlah, saya cukup sampai di sini aja lah gitu kan. Sampai di situ. Terus yang bikin Bang Rama percaya sama makhluk halus itu mungkin pernah ketemu sama tuyul mungkin, kuntilanak mungkin atau sejenisnya. Ya kan awalnya saya nggak percaya kan. Nah, yang membuat saya percaya adanya makhluk halus itu emang pernah ketemu. Udah beberapa kali itu. Awal ketemu itu kan pas masih di bangku SMP, Bang. SMP. Saya ketemu makhluk halus. Di ini lumrah sih di kantor desa Jeroaru yang sebelum yang sekarang. Sebelum direnovasi. Sebelum direnovasi. Itu saya ketemu. Berarti udah lama banget kan ya? Ya udah lama sih. Itu saya masih di bangku SMP. Itu ketemu pertama kali. Untuk ketemu kedua kali itu udah sering ketemu sih. Udah sering ketemu sumpah. Jadi kalau misalkan sekarang aja misalkan ada makhluk halus udah sih. Udah nggak kaget gitu. Udah biasa. Nggak kaget. Yang paling serem yang pernah Bang Rama temuin itu bentuknya kayak gimana Bang? Bentuknya kayak mungkin kayak pocong atau apalah. Yang paling serem. Kalau yang paling serem itu kayak lebih karena gini kan, saya sifatnya makhluk halus ini jarang sekali dia mau menampakkan diri secara detail. Dan yang bisa menampakkan diri juga kan yang punya kemampuan khusus. Itu sih yang kalau yang ini yang paling saya ingat itu paling cuma tiga kejadian yang emang bertatapan. Itu yang di kantor desa itu jarak 1 meter itu di depan saya, sumpah. Saya hadap barat loh ini, sumpah. Kok? Ya terus kalau yang itu tanya aja orang tua saya, setelah saya ketemu itu saya sakit itu 1 bulan lebih. 1 bulan? Itu jarak 1 meter di hadapan saya. Udah saya tanyain kan, itu jin atau makhluk halus yang kayak gimana sih? Itu kan.
ada yang bilang itu kayak genderuwo lah, ada yang bilang itu apa sih namanya, wewe gombel, ada juga yang bilang gramus. Itu banyak versi dari orang-orang yang pernah saya tanyain kan. Untuk bentuk detailnya itu kayak pertama badannya itu kan hitam besar, kalau tingginya itu sama, kayak lebih tinggian dia dikit, sama kayak manusia, cuma dia nggak pakai baju, nggak pakai celana, terus tubuhnya hitam, besar, hitam, botak. Itu yang saya lihat. Kayak tuyul gitu, kayak tuyul tapi besar gitu. Besar terus kayak gendut. Itu Allah walam itu tipikal jin apa? Saya jadi merinding. Enggak, emang waktu itu ini sih, waktu itu kan saya juga karena kaget mungkin, itu yang menyebabkan saya sakit berbulan-bulan, sumpah berbulan-bulan. Soalnya itu kan juga pertama kali Bang Rama ketemu kan, ngelihat makhluk itu pun halus. saya nggak langsung lari loh, masih mikir-mikir dulu kan. saya juga kayak, Ini manusia atau ini manusia apa makhluk halus kan, makhluk halus. Nah akhirnya waktu itu, nah awalnya gini, ini kan ketidaksengajaan. Waktu itu kan saya belum dikasih ngerokok nih sama orang tua. Masalah masih saya ngerokok di masih SMP anjing. masih bocil? Ini contoh yang kurang baik. Jadi buat teman-teman janganlah. Nah waktu itu saya sembunyi ngerokok kan, pokoknya udah malam, pokoknya sepi dah. Lewat jam 12. Lewat jam 12. Itu sama Sam, itu teman saya, teman masa kecil. Ya, terus Tanya, Sam, hei, di dekat rumah. Nah dia yang lihat pertama kali, bukan saya. Akhirnya teman saya ini lari terbirit-birit. Nah selesai dia lari itu kayak gini, bukan merinding, serius, gue merinding loh sumpah. Ya, akhirnya sama. dia lari kan, dia panggil nama saya, dan keluar, di sana ada hantu, spontan kan. Kita juga masih anak-anak, gue nggak percaya dong, karena saya emang nggak percaya. Emang dari awal Bang Rama nggak percaya yang gitu-gituan. Akhirnya setelah saya Balik badan gitu. balik badan, udah di belakang saya, kayak mau Nangkep gitu. ya, Mau meluk. nangkep, mau meluk dari belakang. Spontan lah, saya diem, dia diem, saya diem, berhadapan. Ingat pokoknya yang paling jelas itu cuma matanya merah, cuma yang jelas, karena kayak berhadapan. Saya juga nggak bisa gerak waktu itu. Pokoknya saya berhadapan itu sekitar 15 detik lah, lumayan lama loh. Pokoknya teman saya kayak kedengeran suaranya bilang, pokoknya Tapi Bang Rama itu nggak bisa gerak gitu. nggak bisa gerak, Pengen lari tapi nggak bisa gerak. bisa gerak. Hati saya udah menangis sih. Maksudnya kalau zahir saya kayak udah menangis, tapi apa sih, kayak saya juga nggak sadar. Nah akhirnya kayak saya baca selawat, karena saya juga kan di pondok pesantren waktu itu, masih kecil udah mondok, baca selawat akhirnya bisa. Nah setelah itu saya nangis loh, serius. Nangis lari. Setelah saya lihat dia itu tembus tembok, orang ini kira manusia ini tembus tembok, akhirnya saya lari sambil nangis, tanyain teman saya. Karena bayangin loh, karena Iya sih, pertama kali semustahil. Kan kita cuma bisa nonton di TV loh hal-hal yang kayak gitu. Dan Terus Bang itu yang Rama terjadi ngalamin sendiri. di depan mata kita Kepala sendiri ya. Akhirnya kayak di situ juga kaget, teman saya bilang bla bla bla, kenapa kamu nggak lari? Nah teman saya ini kirain dia itu anjing awalnya, tahu-taunya Gituan. Akhirnya ya itu yang paling mengerikan sih. Dan yang kedua kali saya ketemu, ini bulan puasa loh. Jadi buat teman-teman yang bilang hantu itu tidak ada bulan puasa, itu jangan, bohong. Serius. Bohong. Bang Rama ketemunya di mana? Ketemu si hantu Jadi di mana? jadi gini. Awalnya ini sih kemarin sih, udah tahun 2020. Yang kemarin sih, serius. Tahun 2020 kemarin. Sekarang. Ini tahun kemarin sih, tahun 2020. awalnya kan ba'da sahur nih. Sahur itu kan saya kayak mau beli rokok kan. Beli rokok lumayan kan, jarak rumah saya sama warung yang kebuka waktu jam 3 itu udah kayak lumayan lah, sekitar 100 meteran lah, 300-an lah ke ini sih yang legend kan, yang di pinggir yang dekat kantor desa itu. Nah akhirnya saya jalan pas pergi beli rokok itu aman pergi. Nah baliknya lagi di suatu kayak
jalan tapi pengorong lah. Apa sih bahasa Indonesia pengorong? Ya jalan lah, bodo amat. Jalan biasa. Saya lihat dari jauh nih pas dia gelap di ini jalan, pokoknya jalan balik ke bale-bale itu. Jalan ke bale-bale itu dah. Nah, saya lihat orang, kirain orang mau pergi ke masjid. Putih-putih gitu. Putih bercahaya, kirain orang mau pergi ke masjid. Nah, pas saya udah di sampingnya dia gitu. Sampingnya dia hadap, astagfirullah, hadap apa sih? Hadap barat langsung hilang. Sumpah langsung hilang di depan mata saya. Mas sama pakai motor gitu? Enggak, jalan Kaki. Sampai tanya Roni, gila itu pernah saya sakit pas bulan puasa. Serius, bulan puasa Sakit itu saya gara-gara itu. gara-gara itu. Dan itu pun saya sakit nggak apa sih? Bukan sakit normal gitu. Bukan sakit normal. Bukan sakit demam atau apa. Sampai saya pergi ke ini klinik Pak Edi. Pak Edi bilang darah kamu normal. Bla bla bla. Nggak ada bla, penyakit bla, apa-apa bla, gitu. bla. Kok kamu gini gitu? Ini ya orang saya konsultasikan lagi kan ke orang tua. Oh, kamu kayak kalau bahasa sasanya ketemu sama Ipin beli-beli gitu kan. Ipin beli-beli yang ada. Tapi itu nggak tahu sih antara itu Ipin beli-beli atau Ipin Atau apa. Ipin balik kode atau apa lah, terserah kan. Enggak. Ini. Itu yang terakhir. Sebelumnya itu udah sering sih ketemu hal-hal yang kayak gitu. Jadinya sekarang kayak apaan sih gitu. Udah biasa lah. Walaupun sekarang kan Kalau rasa takut itu masih ada, sumpah masih ada sih. iya manusiawi sih itu, Bang. Tetapi kalau saya udah nggak penasaran sih. Misalkan kalau mau ketemu itu nggak penasaran. Nggak terlalu takut lah. Takut sih takut. Maksudnya tapi nggak terlalu. Maksudnya sampai takut sampai gitu kan. Itu yang ini yang terakhir sih. Maksudnya sebelumnya itu udah sering sih ketemu sama Tusela bla 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 itu. Oh, pernah ketemu sama Tusela? Udah. Tapi ini mungkin terlalu panjang kalau kita ngobrol. Iya sih. Cerita Buat teman-teman di rumah yang mungkin mau dengar kisahnya Bang Rahma ini yang pernah ketemu sama sosok apa namanya? Hantu jadi-jadian dari Lombok atau Udah sih. Sela atau Itu- Leak itu namanya. 3 kali sih ketemu. Iya. Buat teman-teman yang mau dengar kisahnya Bang Rama, bisa DM IG-nya ILG21 ya, kita taruh linknya di deskripsi, link IG-nya di deskripsi, nanti bisa DM IG-nya ILG21 buat yang mau dengar kisah Bang Rama ketemu sama Tusela. Iya. Dan mungkin di video kali ini mungkin kita akhiri sampai di sini saja, dan karena apa namanya faktor ini udah lama waktu sih. juga udah jam Nanti para penonton bosan loh. Udah jam 1:08. Ini malam Jumat loh guys, ya. Malam Jumat loh ini. Kita bikin videonya di tempat yang Terkenal horor sih. katanya lumayan angker, guys. Di sini teman saya juga pernah kesurupan. Dan mungkin itu yang akan jadi bintang tamu kita di next episode. So, Bang Rama, terima kasih atas waktunya malam ini. You're welcome. Terima kasih atas cerita-ceritanya yang bikin bulu kuduk saya merinding. Sebenarnya saya nggak mau Dan- cerita sih, tapi ya udah sih. Katanya juga Bang Rama ini punya channel YouTube ya. Iya dong. Mungkin bisa dipromosiin mungkin di sini. Ya buat teman-teman yang kebetulan menonton video ini, jangan lupa juga mampir di channel Calon Pengangguran. Kebetulan di situ ada saya dan Ricky Maulana Pedrian, dan juga editor kita ada Supriyadi. Jangan lupa mampir guys, dan jangan lupa sisakan di kolom komentar. Terima kasih. Oke. Mungkin cukup sekian. Terima kasih bagi kalian yang udah nonton sampai akhir. Hai, selesai. Akhir kata, peace out. Selesai, wah, pegawai Adi.